Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi secara online di mata pelajaran IPS. Untuk pekan ini Ibu masih menyampaikan bab 2 mengenai mobilitas sosial. Namun subbab yang akan Ibu bahas mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Jika sebelumnya Ibu sudah menyampaikan pengertian mobilitas sosial dan juga Ibu sudah menyampaikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, kali ini yang akan Ibu sampaikan adalah beberapa saluran mobilitas sosial. Menurut Pitirim, ya, mobilitas sosial vertikal di masyarakat itu punya beberapa saluran-salurannya. Karena setiap terjadi mobilitas sosial vertikal akan melalui saluran tertentu yang disebut social circulation. Jadi kenapa hanya sosial vertikal saja yang dibahas? Karena sosial vertikal ini bisa berubah, ya, artinya yang tadinya tinggi bisa berubah menjadi rendah, yang tadinya rendah bisa berubah menjadi tinggi. Berbeda dengan mobilitas sosial secara horizontal. Kalau horizontal biasanya masih sama, berada di status sosial yang sama. Nah, saluran ini sangat penting untuk terjadinya mobilitas sosial vertikal, ya. Nah, ini adalah Pitirim Sorakin. Beliau adalah yang mengemukakan beberapa saluran-saluran yang bisa merubah mobilitas seseorang. Oke ya, kita lihat yang pertama ini ada saluran angkatan bersenjata. Ya, mungkin kalian sudah tahu angkatan bersenjata ini, contohnya seperti TNI ataupun polisi, ya. Angkatan bersenjata memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara bahkan dengan cara perang sekalipun. Nah, jika di dalam perang terdapat seorang prajurit yang berjasa dalam pertempuran, yang bersangkutan akan dihargai tanpa memandang kedudukan sebelumnya. Jika prajurit tersebut yang berasal dari kedudukan yang rendah dapat naik pangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Itu salah satu contoh dari saluran angkatan bersenjata. Artinya, di angkatan bersenjata ini seseorang bisa mengalami mobilitas sosial. Contohnya, ya, seperti tadi yang sudah Ibu bacakan, ketika ada seorang prajurit yang ikut berperang, kemudian dia itu melakukan satu jasa yang sangat berharga bagi negaranya, maka negaranya akan memberikan penghargaan kepada prajurit tersebut, ya. Entah itu dinaikkan pangkatnya, entah itu dinaikkan gajinya. Nah, maka prajurit tersebut tentu saja mengalami mobilitas vertikal, ya, vertikal ke atas. Karena yang tadinya gajinya sedikit, ya, misalkan yang tadinya gajinya 5 juta, kemudian dinaikkan menjadi 2 kali lipat karena dia sudah berjasa kepada negaranya. Kemudian saluran yang kedua ini ada lembaga keagamaan. Oke, ya. Lembaga keagamaan, setiap ajaran agama memandang bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sederajat, artinya sama, ya, kedudukan setiap orang itu sama. Untuk mencapai tujuan ini, banyak pemuka agama bekerja keras untuk menaikkan kedudukan umatnya dari lapisan yang rendah ke lapisan yang tinggi, agar satu sama lain memiliki derajat yang sama. Contohnya Nabi Muhammad, ketika orang-orang zaman dahulu tidak tahu apa itu Islam, ya, kemudian siapa Tuhannya, kemudian siapa saja nabi-nabinya. Nah, dengan bekerja dengan usaha yang sangat gigih, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan agama Islam itu kepada banyak orang, pada umatnya, sampai hingga saat ini kita bisa mengetahui ajaran-ajaran agama Islam yang baik. Nah, kemudian contoh yang lainnya, Nabi Muhammad dulu berusaha untuk menaikkan derajat wanita dan budak agar sederajat dengan umatnya yang lain. Itu salah satu contohnya juga, ya. Jadi
ketika zaman dulu seorang perempuan itu sangatlah rendah harga dirinya, kemudian bisa dijadikan budak. Akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya bahwa derajat seorang wanita itu sama saja dengan seorang laki-laki, sama persis seperti Kartini ya. Yang kita tahu Kartini itu adalah seorang pahlawan yang meninggikan derajat seorang perempuan. Karena kalau zaman dulu, zaman penjajahan dulu, wanita itu tidak boleh bersekolah ya. Jadi dia itu hanya boleh belajar di rumah saja, belajarnya juga belajar seperti di dapur gitu ya, memasak, menjahit. Jadi R.A. Kartini itu sampai berusaha sekeras mungkin supaya wanita itu bisa mengenyam pendidikan sama seperti laki-laki, dan sampai akhirnya sampai saat ini kita bisa merasakan bagaimana mendapatkan pendidikan. Kemudian yang berikutnya ini ya, lembaga pendidikan. Sekolah merupakan saluran yang nyata dari mobilitas sosial vertikal, bahkan dianggap sebagai sosial elevator atau pengangkat kedudukan sosial yang bergerak dari kedudukan rendah ke kedudukan yang tinggi di masyarakat. Misalnya ada kolom gaji bagi pekerja yang masuk secara bersamaan, namun besarnya gaji yang lulusannya SMP pasti berbeda dengan orang yang lulusannya SMA ya. Contohnya nih, ketika ibu masuk ya, misalkan ibu lulusan SMA, kemudian ada teman ibu lulusan SMP, kita sama-sama masuk ke salah satu perusahaan. Tentu kita berbeda gajinya karena tugas yang diberikan oleh perusahaan pun berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan yang kita punya ya. Contohnya sekarang guru, gak mungkin ada guru yang tidak mengenyam pendidikan ya. Kalau misalkan seseorang tidak mengenyam pendidikan, kemudian dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung, tidak mungkin juga dia bisa menjadi seorang guru. Nah, itu contoh dari lembaga pendidikan. Ada juga organisasi politik ya. Politik, setiap anggota dari kontestan peserta pemilu mempunyai peluang untuk menaikkan kedudukannya ke tingkat yang lebih tinggi. Seseorang yang dicalonkan oleh salah satu peserta pemilu untuk menjadi wakil rakyat harus pandai berorganisasi dan dapat menggerakkan massa. Sudah jelas, ketika saatnya pemilu, biasanya para calon wakil rakyat itu harus bisa menggerakkan massa, artinya menambah suara agar dia itu bisa menang dalam pemilihan tersebut. Ini organisasi politik. Kemudian berikutnya ada juga organisasi ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang di masyarakat akan menentukan kedudukan dan lapisan sosial seseorang. Bagi orang yang berhasil dalam bidang ekonomi, berarti yang bersangkutan berada pada lapisan atas di masyarakat. Nah, ini yang sangat menonjol sekali dalam mobilitas sosial. Ketika seseorang yang ekonominya sangat baik, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut mengalami mobilitas sosial yang tinggi. Artinya dia berada di status sosial yang tinggi. Berbeda sebaliknya, ketika seseorang yang ekonominya di bawah, maka status sosialnya pun di bawah. Coba kalian perhatikan ya, para pejabat negara itu kan ekonominya baik, tentu saja dia pendidikannya baik ya, mungkin bisa mengenyam pendidikan sampai S3. Kemudian makanan yang dimakan pun pasti berkualitas sangat baik. Kemudian fasilitas-fasilitas yang didapatkan juga sangat baik. Berbeda dengan pengemis. Pasti pengemis itu ekonominya sangat-sangat kurang, sehingga makanan yang dikonsumsi pun pasti seadanya, fasilitas-fasilitas juga mungkin tidak ada yang dia dapatkan. Bahkan pendidikan pun mungkin dia tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana yang bisa dilakukan oleh kita. Nah, kemudian ada juga organisasi keahlian atau profesi ya. Organisasi keahlian merupakan salah satu wadah atau saluran yang menampung setiap orang yang memiliki keterampilan atau keahlian tertentu, seperti contohnya IDI
ya. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia. Jadi organisasi IDI itu di dalamnya adalah kumpulan-kumpulan dokter Indonesia, seluruh Indonesia. Ada juga ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Ada juga ISI, Ikatan Sosiologi Indonesia. Jika seseorang memiliki keahlian, ia berharap dapat menduduki lapisan sosial yang tinggi di masyarakat. Ya, contohnya ketika ada orang yang bisa masuk ke organisasi IDI, tentu lapisan sosialnya menjadi tinggi di antara masyarakat yang lainnya. Kemudian ada juga perkawinan. Nah, melalui perkawinan, kedudukan seseorang dapat terangkat atau bahkan menurun. Ya, seseorang yang menikah dengan orang yang berasal dari lapisan atas, ia dapat ikut naik kedudukannya. Akan tetapi sebaliknya, jika dia menikah dengan seseorang yang lebih rendah kedudukannya, maka dia juga akan berada di lapisan yang paling bawah. Contohnya, misalkan ada perempuan yang berasal dari keluarga miskin menikah dengan laki-laki yang kaya, maka lapisan sosialnya akan ikut naik. Sebaliknya, kalau misalkan laki-lakinya kaya menikah dengan perempuan yang miskin, tapi karena si laki-laki tersebut tidak mau bekerja, atau misalkan ketika bekerja dia korupsi akhirnya miskin, nah maka kedudukannya juga أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا